untuk penyelenggaraan KKN itu sendiri ya, jadi pada intinya ini, semacam pemberdayaan, maaf bukan pemberdayaan, tapi lebih pada pengabdian masyarakat ya. Jadi pengabdian masyarakat di mana nanti mahasiswa, kita tempatkan di mana tuh, di desa-desa yang sudah kita tentukan ya. Nah, nanti kegiatannya mencakup apa saja? Nah, yang pertama, membangun dan penguatan potensi desa, lalu ada peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat hingga meningkatkan wawasan dan nilai-nilai keislaman ya. Jadi pada intinya bahwa pengabdian pada masyarakat ini nanti akan dilakukan oleh mahasiswa ya, mahasiswa yang Bandung dan perlu diketahui juga bahwa nanti peserta dari mahasiswa ini ya rata-rata ya. Nah, nanti semester 6 ya. Jadi atau minimal sudah mengikuti 100 kurang lebih 100 SKS lah ya selama ini ya. Jadi itu boleh dilibatkan. Baik, kita lanjut langsung ke slide berikutnya Bu Yuti. Nah, baik untuk lokasi ya, saya rasa juga mungkin ini sudah ada informasi baik itu kepada dari kaprodinya masing-masing ya, bahwa lokasi KKN itu nanti akan eh, akan kita laksanakan di beberapa tempat ya yang terdiri dari 2 kabupaten dan 3 kabupaten dan 1 kota. Jadi ada Kabupaten Garut ya. Nah, Kabupaten Garut itu nanti akan terbagi menjadi 4 kecamatan ya. Jadi yang pertama itu ada Leles, ada Kadungora, terus ada apalagi itu Tarogong Kaler ya. Nah, setelah itu ada Pasirwangi. Nah, untuk di Kabupaten Cianjur sendiri, Kabupaten Cianjur itu nanti kita akan menempatkan di di Karangtengah ya. Jadi Karangtengah Cianjur. Nah, sedangkan kalau untuk di Cimahi ini kalau tidak salah tuh di mana tadi tuh di Cipagaran atau di mana ya? Nah, pokoknya kota Cimahi aja ya. Nah, sedangkan untuk Kabupaten Bandung itu ditempatkan di Pamengpeuk ya. Ini bukan Pamengpeuk Garut tapi Kabupaten Bandung gitu ya Pamengpeuknya. Nah, baik, lanjut Miss Yuti. Nah, untuk temanya sendiri, nah ini temanya itu adalah optimalisasi pengelolaan potensi lokal yang berkelanjutan dengan melibatkan mahasiswa ya. Melibatkan masyarakat. Sedangkan tema KKN atau tema KKN yang berbasis tematik BKKBN itu bertemakan pencegahan stunting melalui optimalisasi potensi lokal dan berkelanjutan. Nah, ini tema yang akan diusung oleh semua mahasiswa ketika melaksanakan KKN di desanya yang sudah ditentukan. Mangga lanjut, Bu Yuti. Nah, baik. Untuk jenis KKN, ya ini ya, jadi ini perlu diketahui juga. Jadi kita itu kan total mahasiswa yang menjadi peserta KKN di tahun ini kurang lebih di 1.122-an ya. Nah, ini terdiri dari beberapa prodi dan fakultas ya. Jadi untuk jenis KKN itu nanti akan terbagi menjadi KKN reguler ya. Lalu ada non reguler yaitu kelas karyawan, lalu ada KKN Mas. Nah, ini KKN Mas itu adalah KKN Muhammadiyah Aisyah. Jadi se-Indonesia nanti digabungkan tuh ya, mahasiswa Muhammadiyah, mahasiswa Aisyah se-Indonesia itu akan digabungkan di mana? Di daerah Jawa Tengah ya. Nah, lalu ada KKN tematik BKKBN. Nah, ini KKN tematik BKKBN ini adalah kerjasama dari LPPM UM Bandung dengan BKKBN gitu ya. Nah, lalu ada KKN LL Dikti, namun ini sudah selesai ya. Ini baru selesai kemarin, belum lama ya. Dan yang terakhir ada KKN internasional. Nah, ini kerjasama antara UM Bandung dengan UM Yogyakarta, UM Jakarta, dan UM Purwokerto ya. Nanti saya jelaskan itu. Nah, ini perlu diketahui juga ya bahwa tadi kan tempatnya sudah ditentukan ya. Ada yang di Garut, ada yang di Cimahi, ada yang di mana Cianjur ya, dan di Pamengpeuk. Nah, untuk di Garut ya itu kita akan menempatkan KKN mahasiswa yang reguler dan non reguler atau kelas karyawan ya. Jadi untuk reguler dan non reguler itu akan kita tempatkan di Garut sebagian besar di sana ya. Nah, sedangkan kalau KKN Mas ini kan
di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah. Nah, untuk KKN tematik BKKBN ini terdiri dari beberapa prodi. Jadi ada prodi-prodi yang kita tentukan ya. Jadi nah seperti ini. Nah, ada biotek ya, bioteknologi, teknologi pangan, psikologi, PAI, HKI dan PAUD. Nah, jadi KKN tematik BKKBN ini tidak semua prodi, hanya 5 prodi ini saja. Dan dari setiap masing-masing 5 prodi ini ya hanya 13 mahasiswa. Jadi bioteknologi 13, tekpang 13, psikologi 13, PAI 13, hingga PAUD 13 semuanya. Jadi kalau kita totalkan ya 100 ya. Nah, untuk KKN tematik BKKBN itu nanti akan ditempatkan di Cianjur ya. Cianjur, terus Cimahi dan Kabupaten Bandung di Pamengpeuk tadi ya. Nah, ini jadi sudah jelas ya. Jadi untuk reguler dan non reguler itu di Garut ya. Sedangkan untuk KKN tematik BKKBN itu di Cianjur, Cimahi dan Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Dan itu mohon izin Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi ya. Jadi untuk KKN tematik BKKBN ini kami dari panitia KKN ya Bapak Ibu untuk memberikan lah ya nama-nama mahasiswa kira-kira siapa aja nih yang bisa atau bisa memberikan sumbangsi dalam tematik PKKBN, atau misalnya ada mahasiswanya yang memang Bapak Ibu saya pengennya tematik BKKBN. Nah, itu silakan gitu ya. Jadi yang penting satu prodi itu 13 orang aja maksimalnya ya. Entah itu dari biotek, HKI, PAUD, psikologi dan lain sebagainya ya. Nah, ini silakan nanti ketua program studi masing-masing ini berkoordinasi dengan mahasiswa-mahasiswanya ya gitu. Nah, baik untuk KKN internasional nantilah ya saya, setelah slide ini ya saya jelaskan. Nah, untuk persyaratan, nah ini persyaratan tidak jauh berbeda sebenarnya dengan persyaratan-persyaratan sebelumnya ya. Jadi yang penting ada surat izin orang tua, surat pernyataan kesediaan untuk ikut KKN, nah, terus ada surat keterangan sehat ya. Ya nggak usah ke dokter lah, ke puskesmas aja lah ya, yang gampang, yang dekat-dekat lah ya. Lalu ada surat keterangan dokter jika memiliki riwayat penyakit berat atau kronis ya. Namun untuk kelas karyawan ini kita meminta eh, persyaratan tambahan ya. Nah, seperti yang sudah tertera di sini ada surat keterangan dari perusahaan. Jadi ada semacam izin lah ya, atau ya izin dari pimpinan perusahaannya bahwa yang bersangkutan dipersilahkan untuk mengikuti KKN ya dari Sabtu hingga Minggu ya. Nah, ini yang membedakan juga ya. Kalau kelas reguler dan kelas BKKBN itu penyelenggaraan KKN-nya itu tiap hari gitu ya, dari hari Senin sampai Minggu full gitu ya pengabdian pada masyarakat. Tapi untuk yang non reguler ini kan kelas karyawan, kan tidak mungkin juga hari Senin sampai dengan Jumat untuk KKN karena mereka kan harus bekerja ya Bapak Ibu semua. Sehingga untuk yang non reguler yang karyawan ini ya hanya Sabtu atau Minggu saja gitu ya. Nah, tapi harus ada surat keterangan dari perusahaannya masing-masing gitu ya. Mungkin lanjut Bu Yuti. Lanjut. Nah, ini untuk persyaratan secara umum. Jadi tadi saya sudah singgung di awal ya. Jadi pada intinya ini mahasiswa aktif pada semester berjalan atau semester 6 telah menempuh minimal 100 SKS. Nah, khusus untuk FST ya, ini juga kemarin saya sudah ngobrol dengan beberapa kaprodi ya di FST, karena semester 4 ini mahasiswa FST ini semester 4 ini dapat mengikuti KKN ya, karena mungkin kurikulumnya kan berbeda dengan Soshum dengan yang lain gitu ya. Jadi untuk FST itu yang semester 4 bisa mengikuti KKN, tapi dengan syarat harus ada persetujuan dari Kaprodi dan dekannya ya gitu. Nah, terus dalam KRS, nah kemarin waktu ngisi KRS kan pasti sudah ngisi mata kuliah KKN, nah itu sebagai syarat juga ya. Terus juga menyelesaikan biaya administrasi pelaksanaan KKN, dan terakhir ya harus mendaftar kepada tim KKN yang bertempat di LPPM gitu ya, lalu melampirkan bukti-buktinya gitu. Lanjut Miss Yuti. Nah, oke.
Nah, ini untuk non reguler dan reguler ya. Jadi ini saya rasa ini sudah tersebar ya, udah pada tahu semua. Jadi pada intinya kuliah kerja nyata yang akan diselenggarakan pada tahun ini ya, untuk reguler dan non reguler serta tematik ya. Nah, ini dikenakan biaya sebesar 1,1 ya. Nah, untuk pendaftarannya itu sudah kita buka nih ya, dari mulai tanggal 14 Juni hingga 31 Juli 2024. Nah, setelah itu nanti akan ada serangkaian-serangkaian acara seperti misalnya pembekalan, pelepasan hingga sampai dengan penutupan ya. Yang pasti untuk pelaksanaan KKN itu sendiri akan kita tuh startnya tanggal 8 Agustus ya. Jadi 8 Agustus 2024 itu mahasiswa sudah kita sebar ke desa-desa. Nah, baru nanti tanggal berapa? 8 September itu kita tarik pulang mahasiswa itu semua. Sehingga nanti penutupan tanggal 9 September itu eh, apa di kita lakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang dinamakan dengan Expo gitu ya. Oke, lanjut Miss Yuti. Nah, baik. Ini rinciannya ya. Jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa totalnya adalah 1,1 juta. Jadi apa namanya eh, di 1,1 juta itu terdiri dari ada pembekalan DPL dan mahasiswa ya, lalu ada pengelolaan KKN, ada pemberangkatan dan penjemputan ya, lalu ada stimulan program, lalu ada atribut KKN, lalu ada monitoring dan evaluasi KKN hingga expo. Nah, mungkin banyak yang bertanya juga nih, kenapa kalau KKN sekarang itu lebih mahal ketimbang dengan KKN sebelumnya. Kalau KKN sebelumnya itu kan biayanya itu hanya 850.000 ya. Nah, sekarang naik menjadi 1,1. Nah, di sini sebenarnya untuk tahun ini kita eh, ada beberapa yang menjadi pertimbangan ya. Pertama dari penyelenggaraan Expo. Kalau Expo di tahun-tahun sebelumnya itu kita selenggarakan secara online gitu ya. Jadi mahasiswa bayar Expo, tapi Exponya online gitu ya. Nah, tapi untuk saat ini untuk Expo itu akan kita selenggarakan secara offline di kampus ya. Jadi nanti hasil-hasil karya mahasiswa itu akan kita ditampilkan lah ya nanti di kampus ya, mungkin seperti kayak bazar lagi kayak gitu ya. Nah, jadi lebih ngena lah gitu ya eksponya gitu. Terus ada stimulan program. Nah, kalau stimulan program memang dari tahun-tahun sebelumnya pun juga sebesar 300.000. Jadi stimulan program itu adalah uang yang akan eh, apa kami berikan kepada setiap kelompok. Jadi satu kelompok itu kurang lebih misalnya 10 orang. Berarti 10 orang dikali 300 berarti berapa? 3 juta ya. Nah, 3 juta itu untuk stimulan program. Ingat, stimulan program ini bukan untuk biaya hidup, bukan untuk biaya penginapan, bukan. Tapi stimulan program itu biaya yang akan digunakan untuk program-program yang dibuat oleh mahasiswa ya. Nah, jadi jangan sampai salah persepsi gitu ya. Jadi jangan sampai uang stimulan program ini digunakan untuk di luar dari aktivitas-aktivitas KKN gitu ya. Nah, selanjutnya ada pemberangkatan dan penjemputan. Nah, ini kita akan fasilitasi ya. Jadi nanti tanggal 8 Agustus itu kita akan antarkan mahasiswa dengan menggunakan sebuah unit kendaraan ya, apa namanya tuh, apa sih nama travel teh? HiAce ya. Jadi kalau kalau tahun kemarin kita kan pakai angkot ya. Jadi mahasiswa itu sekelompok berbondong-bondong pakai angkot gitu. Tapi untuk tahun sekarang kita akan menggunakan satu unit HiAce. Berangkat dan dijemput juga ya. Jadi berangkat pakai HS, ya insya Allah dijemputnya pun juga insya Allah pakai HS lagi gitu. Jadi lebih nyaman lah ya gitu ya. Nah, terus ada atribut KKN ya, ini semacam rompi lah ya, seperti itu. Nah, oke, yes, jelas ya terkait dengan ini. Oke, lanjut silakan Bu Yuti. Nah, selanjutnya kalau tadi kan KKN reguler, non reguler dan sekarang kita beranjak ke Mas. Nah, ini KKN Mas itu adalah KKN Muhammadiyah Aisyah. Nah, ini bertempat di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Dari segi biaya, jelas biaya juga berbeda
beda ya. Kalau tadi 1,1, nah ini 2 juta gitu. Kalau di sebelumnya ya, KKN sebelumnya itu diselenggarakan di mana, di Bangka di Belitung ya, ya di Belitung, nah terus sebelumnya lagi di Makassar. Nah, alhamdulillahnya untuk KKN Mas sekarang ini mahasiswa UMB banyak yang berminat gitu ya. Alhamdulillah melebihi 10 orang lah. Kalau tahun kemarin ya kurang dari 10 orang lah ya, atau ya kurang dari 15 lah pokoknya. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini ya, untuk penyelenggaraan KKN Mas kita menyumbangkan mahasiswa cukup banyak gitu ya. Jadi ini bisa apa namanya, saling berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa semua apa Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia gitu. Nah, untuk biayanya kan 2 juta nih. Nah, 2 juta itu ini bisa dilihat ya, ada beberapa rincian seperti misalnya pembekalan mahasiswa dan DPL, ada stimulan ya, ada jaket, living cost, hingga biaya pengelolaan panitia pusat ini pas selama 1 tahun ya. Nah, itu. Jadi totalnya 2 juta gitu. Baik, lanjut silakan Bu Meti. Ini untuk apa ya, kegiatan ini ya, KKN internasional ini ya. Nah, oke. Untuk KKN internasional, ini aja Bu Yuti, ke slide selanjutnya, maaf. Oke. Untuk KKN selanjutnya, itu adalah KKN internasional ya. Jadi KKN internasional itu adalah kolaborasi atau kerjasama antara LPPM UMJ, LPPM UMY, LPPM UMP bersama LPPM UM Bandung ya. Jadi ada 4 universitas. Nah, di mana 4 universitas ini memiliki kolaborasinya masing-masing ya, salah satunya dengan UM Bandung, dan tempatnya pun nanti berbeda-beda gitu ya. Kalau KKN internasional bareng dengan UMJ atau Jakarta, itu penempatannya itu di Thailand ya. Jadi ini KKN internasional ini apa di Thailand untuk di UMJ itu, dan biayanya pun juga pasti akan jauh berbeda ya kalau internasional itu. Jadi untuk apa Thailand dengan internasional dengan UMJ ini, biaya yang dibebankan adalah 7.750.000. Nah, mungkin nanti rinciannya Bu Yuti lebih tahu lah, lebih paham ya tentang KKN internasional. Selanjutnya Bu Yuti. Oke, ini UMJ. UMJ itu tadi Thailand ya? Oh, sama Kamboja berarti ya, Bu Yuti ya? Oke, berarti Thailand sama Kamboja ya untuk UMJ itu ya. Nah, untuk Kamboja itu biayanya di 5.750.000. Jadi kalau tadi Thailand 7.750.000, untuk Kamboja ini 5.750.000. Oke, lanjut Bu Yuti. Selanjutnya dengan oke, ini penyelenggaraannya. Nah, selanjutnya dengan UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi jika ada mahasiswa yang berminat untuk mengikuti KKN internasional berkolaborasi dengan Muhammadiyah Purwokerto, nah ini kita bisa nanti mendaftarkan ke kami ya. Nah, ini 3 negara kalau UMP ya. Nah, jadi nanti ditempatkannya di Malaysia, Thailand, dan Hong Kong ya. Untuk biayanya kalau UMP itu sekitar 5 juta ya, kalau tidak salah ya. Oh 7 juta juga. Ya 7 juta sekian. Jadi memang untuk internasional itu range-nya itu 5 hingga 8 lah gitu ya. Oke. Ini kalau UMP, lanjut ke mana lagi Miss Yuti? Oke, UMY ya ini ya. Oke, nah ini untuk UMY. Nah, UMY juga ke mana? Ke Malaysia ya, dan Thailand ya. Oke. Nah, untuk biayanya ini 7 juta ya. Nah, jadi ingin berkolaborasi dengan mahasiswa UMY gitu ya, ke Thailand atau ke Malaysia, ya biayanya sekitar 7 juta. Oke. Lanjut Bu Yuti, ada lagi? Oke, oke lah. Sip. Ya, untuk ini ya mungkin kan ini waktunya hanya sebentar ya. Jadi kalau misalnya membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Saudara Rivaldi dan Bu Yuti ya di LPPM ya. Barangkali kan ini hanya inti-intinya saja. Jadi biar lebih jelas silakan kami tunggu di LPPM untuk informasi lebih lanjut gitu. Baik, itu mungkin untuk ini ya KKN ya. Nah, selanjutnya saya ingin memaparkan juga sedikit tentang pedoman di dalam penyelenggaraan KKN. Bisa di-share juga Bu Yuti.
Jadi inti-intinya saja lah ya ini, karena juga nanti mahasiswa akan kami bekali dengan pedoman ini ya. Jadi di dalam pedoman ini intinya adalah ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa selama berada di lokasi KKN ya. Nah, jadi yang pertama jelas harus menjaga nama baik alma mater ya, gitu. Nah, terus prosesi pelepasan dan penarikan harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, jadi usahakanlah tidak berpisah-pisah gitu ya. Karena kita sudah menentukan waktunya, kita menentukan harinya juga ya. Untuk mahasiswa kelas A atau reguler ya. Nah, ini wajib berada di lokasi KKN selama 4 minggu ya atau 35 hari. Jadi kurang lebih sebulan ya, sebulan setengah gitu ya. Enggak sebulan setengah sih ya, 35 hari ya. Nah, sedangkan bagi mahasiswa yang non reguler itu wajib berada di lokasi pada hari Sabtu dan Minggu. Ya, kenapa? Karena tadi sudah saya singgung, ya karena kan dari hari Senin sampai Jumatnya kan harus bekerja ya. Maka dari itu hari Sabtu dan Minggunya ya harus ke desa ya. Dan kalau misalnya nih harus meninggalkan tugas karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini silakan untuk mahasiswa selalu berkoordinasi dengan DPL-nya ya atau misalnya dengan koordinator desa ya atau kecamatan. Nah, ini penting ya terutama komunikasi antara mahasiswa dengan DPL. Karena apa? Jangan sampai nanti miskom gitu ya. Jadi jangan sampai nanti DPL menganggap ini kemana mahasiswa saya gitu, kok tidak ada di lapangan, tidak ada KKN. Nah, sehingga nanti akan merugikan mahasiswanya sendiri gitu ya. Nah, jadi saya harapkan komunikasi antara DPL dengan mahasiswa itu tetap terjaga ya. Dan kan DPL itu kan ibaratnya orang tua ya. Jadi orang tua kita di lapangan, jadi apapun itu harus diizin gitulah segala macam. Nah, terus untuk kalau meninggalkan harus ada izin, meninggalkan lokasi harus ada izin dan tentunya seizin DPL ya. Setiap surat izin meninggalkan lokasi berlaku maksimal 2 kali 24 jam ya secara berurutan. Berarti kurang lebih 2 hari ya. Nah, jadi total waktu izin selama waktu pelaksanaan tugas KKN ini maksimalnya 3 kali 24 jam ya. Kalau dalam hal khusus, izin meninggalkan lokasi kerja KKN hanya diberikan oleh tim KKN. Jadi selain ada komunikasi dengan DPL, juga harus ada komunikasi dengan tim sekelompoknya ya. Jadi jangan sampai, aduh kenapa itu mah nggak pernah datang, nggak pernah hadir. Nah, jangan sampai nanti ada gesekan-gesekan seperti itulah ya. Oke. Nah oke lah. Jadi dari poin-poin ini intinya adalah aturan-aturan yang memang pada dasarnya tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa KKN ya. Nah karena bagaimanapun juga ketika mahasiswa di desa itu sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab mahasiswa. Gitu. Kita hanya bisa mengawasi, kita hanya bisa memantau gitu. Terlebih kalau misalnya nih ada kehilangan atau kerusakan di dalam barang yang dibawa, itu mohon maaf kita tidak bertanggung jawab ya. Karena kan ada nih, kan misalnya mahasiswa bawa kendaraan ya, amit-amit misalnya kendaraannya kenapa-napa rusak atau bagaimana ya mohon maaf kita tidak bertanggung jawab karena itu menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa. Dan saya sarankan jangan membawa barang-barang yang tidak perlu ya, seperti misalnya hewan peliharaan kayak gitu jangan dulu lah, titipkan saja dulu ya. Nah terus perhiasan-perhiasan ya kalau itu saya rasa tidak perlu lah ya. Yang penting mah ya ya bawa yang sewajarnya aja lah gitu ya. Oke. Nah yang selanjutnya ini di poin poin L ya. Nah ini saya loncat aja langsung ke poin L. Ini yang selalu jadi perdebatan gitu ya. Jadi pada intinya terkait dengan tempat tinggal, memang idealnya itu ini dipisah ya. Baik itu perempuan, laki-laki itu wajib terpisah. Namun, nah, jika kondisinya tidak memungkinkan, nah, maka ya tidak apa-apa kalau misalnya satu rumah. Tapi ingat, eh, ini harus dikomunikasikan dengan DPL ya. Karena segala sesuatu di lapangan, mahasiswa dengan DPL ini harus komunikasi, lalu ambil jalan tengahnya bagaimana ya. Ini harus disepakati bersama ya. Jadi pada intinya kalau dalam aturan ini idealnya adalah laki-laki dan perempuan itu dipisah gitu ya. Nah, tapi kondisinya jika tidak memungkinkan misalnya nih kalau misalnya di dua rumah biayanya akan semakin besar. Ya, oke lah itu
apa namanya, memang itu jadi kendala ya. Nah, maka mau tidak mau harus disatukan ya. Itu silakan saja asalkan ada komunikasi dengan DPL dan saling terbukalah dengan DPL ya. Gitu. Karena DPL itu kan tadi saya katakan ya, ini orang tua kita di lapangan gitu ya, orang tua kita di desa. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk selalu berkoordinasi ya. Nah, itu. Oke. Eh Terus, oke, ini terkait dengan laporan, ya pada intinya nanti setelah KKN beres, maka mahasiswa wajib mempresentasikan laporannya ya. Nah, jadi laporan itu nanti hasilnya atau luarannya adalah jurnal ya, baik itu jurnal maupun HKI ya gitu. Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa dilarang ya melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan lain sebagainya ya. Nah, jadi tetap jaga sopan santun kayak gitu. Ini kan hal-hal yang sangat dasar tapi memiliki arti yang begitu dalam gitu ya. Maka dari itu apa namanya sikap tingkah laku ini tetap harus dijaga ketika kita berada di desanya masing-masing ya, di desa yang ditentukan. Oke. Selanjutnya eh, oke, langsung ke halaman 9. Oh, udah 13 ini. Oke, pelanggaran aja langsung Bu Yuti. Pelanggaran ke bawah. Nah, oke. Ini pelanggarannya, jadi saya langsung aja ke sanksinya ya. Nah, jadi pada intinya kita pun juga memberlakukan sanksi bagi peserta KKN atau mahasiswa KKN bila mana yaitu melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun ya berat sekalipun. Kalau misalnya ringan ya kita kasih teguran, tapi kalau misalnya berat ya mohon maaf kita akan tarik kembali ya. Jadi lebih baik kita kembalikan uangnya, kita tarik mahasiswanya. Jadi suruh ngulang aja tahun depan gitu ya. Nah, tapi saya rasa mahasiswa UMB pada baik-baik ya, tidak ada yang aneh-aneh lah. Ya, saya percaya dengan mahasiswa UMB. Oke, mungkin itu saja ya dari pemaparan saya, Bu Yuti. Kita langsung saja buka sesi tanya jawab ya, berhubung waktunya ini sangat cepat sekali. Oke, baik. Wah, sudah 17 Pak yang raise hand. Mungkin satu-satu ya. Oke, siap, Oke. siap. Saya ambil yang dari ini dulu ya, yang dari chat Zoom dulu nih. Apakah 1 minggu biaya tetap sama Pak untuk yang KKN Pak? Gimana Pak? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Jadi untuk KKN reguler, KKN non reguler, dan KKN tematik BKKBN itu biayanya tetap sama di 1,1 dengan apa tadi porsi-porsi apa namanya tuh ya fasilitas yang diberikan lah gitu ya sama. Jadi tetap 1,1 gitu. Oke, terima kasih. Ini ke-17, nanti kenalkan nama dan prodinya ya. Silakan 17, sila di... Bu Cek Yuti cek, nanti bantu saya jawab yang Boleh. internasional. Ibu apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar dengan jelas, silakan Nah, Kang. Oh, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abarizan Watimena dari Prodi Akuntansi, Bu. Jadi izin bertanya terkait dengan KKN. Jadi gini, bukan mungkin ada beberapa teman-teman yang sekarang ini sedang mendaftar di salah satu program kampus Merdeka yaitu MSIB, Magang Studi Independen Bersertifikat. Nah, MSIB itu bakal diselenggarakan kalau nggak salah sekitar pertengahan Agustus. Nggak tahu dari 16 Agustus kah atau mungkin kalau di lamannya itu dari awal Agustus sih Pak. Jadi dari tanggal 6 Agustus kalau nggak salah. Cuma katanya biasanya tuh ada jeda seminggu gitu. Jadi mungkin pertengahan Agustus diselenggarakan programnya. Nah, yang saya pengen tanyakan ya Pak ya, kira-kira gimana tuh Pak kalau misalnya kita keterima uh, sebagai apa ya, sebagai peserta MBKM, MSIB, Magang Studi Independen Bersertifikat. Itu kan di pertengahan Agustus ya Pak ya. Jadi kan baru mulai KKN seminggu kurang lebih. Nah, itu kira-kira gimana Pak? Mungkin itu saja sih Pak. Terima kasih. Pak Riki, suaranya di mute atau bagaimana ini? ya, terdengar ya Bu Yuti ya. Dengar. Nah, baik, untuk MSIB ini sebenarnya tidak bisa kita konversikan ke dalam nilai KKN. Jadi ada beberapa yang bisa kita konversikan. Di antaranya seperti PPK Ormawa ya, terus apalagi ya pokoknya
apa tuh kalau itu Menu Nusantara atau apa ya, saya lupa ya. Ya pokoknya untuk MSIB ini tidak bisa dikonversikan ya. Nah, tapi ini MSIB apa penyelenggaranya nanti di mana MSIB-nya Kang? Masih Eh, di Bandung? Enggak Pak, jadi kan sekarang tuh lagi kemarin baru beres pilih mitra ya Pak, itu saya pilih Oh, baru beberapa pilih. daerah. Jadi di luar Bandung semua Pak untuk penyelenggaraannya. Paling begini, untuk yang MSIB kan ini di UMB sendiri kan ada tim MSIB ya, terdiri dari beberapa dosen juga ya. Nah, ini nanti kita akan apa namanya diskusikan bersama terkait dengan MSIB ini ya. Apakah nanti MSI yang ikut magang dan sebagainya itu akan dikonversikan KKN-nya atau tidak ya. Jadi mungkin ini butuh informasi yang lanjut ya Kang ya. Nanti insya Allah secepatnya lah akan kita informasikan ya. Ya insya Allah nanti kita akan informasikan secepatnya ya. Karena untuk MSIB ini nanti kita akan diskusikan dulu dengan tim MSIB dari universitas yang terdiri dari beberapa dosen. Apakah nanti bisa dikonversikan atau tidak gitu, Kang ya? Seperti itu mungkin. Mungkin Baik Pak, sedikit informasi ya Pak. Sebenarnya kalau MSIB itu kan magang ya, magang dengan program masyarakat kan berbeda ya. Jadi sepertinya Ya, memang harus betul. dijalankan salah satunya gitu. Jadi kayak dua-duanya harus ikut berjalan seperti gitu. Nanti informasinya kami informasikan Ya. kemudian ya, Kang. Nanti akan diinformasikan. Ya. Kita lanjut ke Giva ya. Giva, sila Giva. Siapa Tadi Giva? kan dijelaskan. Bagaimana Pak? Suara saya jelas? Ya, sudah Boleh, jelas. Teh. Izin bertanya, kan tadi dijelaskan benefit dari KKN internasional tuh ada konversi 6 SKS. Jadi itu tuh dikonversiin ke matkul semester 7 gitu Pak, atau bagaimana ya? Oke, Bu Yuti mungkin ini yang menjelaskan KKN Jadi internasional. kalau untuk KKN ini, jadi kan ada KKN-nya 3 SKS, nah 3-nya mungkin nanti disamakan dengan mata kuliah apa yang memang nyambung dengan mata kuliah apa Teh, nanti seperti itu. Mana yang Jadi, masuk dengan mata kuliah yang lainnya. Jadi yang 3-nya sudah punya SKS, jadi sisanya ada 3 lagi. Gitu Teh. jadi nanti semester selanjutnya kita tinggal mengerjakan 3 SKS lagi gitu Iya. ya? Oh iya. Kan Teteh berarti di semester selanjutnya kan itu cuma tinggal ini ya proposal kalau tidak salah ya Teh ya? Iya Bu. Iya, jadi nanti masuknya tetap di KKN. Jadi mungkin ada tindak tambahnya di situ Teh. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Nah, sama. Kita lanjut ke Kania. Teh Giva boleh tuliskan raise hand-nya biar saya nggak bingung. Teh Kania silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelas non reguler, kelas karyawan. Tadi kan diinfokan kalau akomodasinya itu untuk perjalanan ke lokasi itu di 200.000. Nah, untuk kelas karyawan sendiri kan KKN-nya Sabtu Minggu dan seminggu sekali. Berarti kan otomatis PP tuh dari rumah. Nah, untuk transportasinya itu ditanggung full atau sendiri kita pergi ke lokasi ya, Kak? Terima kasih. Iya. Sama-sama. Ya, ini. Jadi, Ayo Pak Riki, semangat menjawab. Oke, baik. untuk akomodasi yang non reguler sebenarnya sama ya. Jadi hanya untuk mengantarkan dan menjemput saja di tanggal 8 dan tanggal 8 September gitu ya. Nah, jadi untuk nanti bolak-baliknya ya mohon maaf itu sendiri ya gitu. Jadi kita hanya ngasih 2 akomodasi untuk nganterin aja di hari pertama dan menjemput di pas kepulangan itu aja ya. Gitu. Tadi siapa? Maaf, dengan siapa tadi? Kania, Bapak. Kania. Kania. Oke, ya mungkin gitu Kania ya, mudah-mudahan jelas. Bisa Iya. di Bandung atau ya Pak, biar nggak kejauhan. Ya nanti ya Teh, jadi nanti kalau untuk akomodasi kami hanya menyediakan di awal pada saat kalian berangkat dan pada saat pulang gitu kan ya. Nah, kalaupun nanti ada yang ingin bawa kendaraan sendiri boleh. Jadi biasanya Nah, yang sudah itu
barangnya yang ikut di mobil gitu kan, ada yang berangkat menggunakan kendaraan pribadi. Nah itu boleh, itu boleh, nggak ada masalah. Ini langsung lanjut ya, saya baca untuk saya jawab sekalian yang ada di grup chat ya. Kalau bayar KKN itu daftar atau harus kalian bayar? Nah kebetulan nanti saya ganti link Zoom yang link apa gambar yang di itu belum saya update. Jadi begitu kalian mendaftar yang di KKN yang terbaru itu, mendaftarnya bukan melalui Mentari ya, tapi melalui Google Form. Di Google Form itu nanti ada beberapa berkas yang harus diunduh, lalu langsung diupload saat itu juga beserta dengan bukti bayar. Jadi langsung sekalian diupload bukti bayar lunasnya. Kalau misalnya Akang Teteh ingin ada yang dicicil, silahkan menghubungi bagian keuangan. Karena nanti yang diupload di Google Form itu yang sudah lunas. Seperti itu Akang Teteh ya. Ini ada lagi untuk yang kehabisan perbekalan uang, kalau titip transfer ke siapa ya? Mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan teman-temannya satu kelompok ya. Karena nanti insya Allah kalau nanti begitu pendaftaran KKN ini ditutup, kami akan langsung mengalokasikan ke kelompoknya masing-masing. Jadi udah insya Allah dalam waktu 1 minggu, 1-2 hari itu kelompoknya sudah beres bersama dengan DPL. Nanti di situ kalian bisa koordinasi langsung dengan DPL, bisa juga langsung survei biasanya dengan DPL itu untuk mencari tempat tinggal. Nah di situ kalian bisa ngobrol gimana caranya untuk eh, tempat tinggalnya nanti bagaimana gitu kan ya, dan lain sebagainya, termasuk untuk menitip uang seperti ini. Oke. Udah jelas ya Kang Dava dan Kang Raiza yang ada di sini. Mungkin kita lanjut ke Kang Taufik. Silakan Kang Taufik. Oke, terima kasih Miss Yuki dan Pak Riki untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, di kesempatan semester 4 lalu, saya sempat mengikuti program Kampus Merdeka yang dimana nama programnya itu Kampus Mengajar, yang memang merupakan program pengabdian kepada masyarakat, yang dimana kita mengajar di satu sekolah. Nah, apakah dari kegiatan tersebut bisa dikonversikan ke kegiatan KKN nggak, Bu? Oke. PMM bukan? Kampus Bukan ya, Bu? Mengajar, Pak. Oh, bukan ya, bukan PMM ya. Nah ini juga masih tadi hampir sama dengan kayak tadi MSIB tadi ya. Ini perlu nanti kita diskusikan dulu dengan tim MSIB. Kan ini program MSIB juga ya. Jadi kita itu nanti kita infokan lagi ya terkait dengan program tadi yang mengajar terus MSIB lah, nanti kita akan infokan secepatnya lah ya. Itu karena dari maknanya itu Halo, dari segi ini siapa nih? Boleh untuk di-mute dulu? Oke, silakan Pak dilanjutkan. Ya, dari segi makna ya mungkin hampir sama, tapi pada intinya substansinya mungkin agak sedikit berbeda gitu. Nah, jadi apakah nanti bisa dikonversikan atau tidak, nanti kita akan informasikan lagi selanjutnya ya. Kecuali kalau mungkin PMM ya, pertukaran mahasiswa merdeka nih. Ini ada seperti misalnya nih siapa Kartika ya. Kalau PMM itu kan ada modul Nusantara ya, kalau tidak salah ya. Karena ada modul Nusantara. Nah, kalau modul Nusantara itu nanti bisa dikonversikan gitu. Kalau tadi selain ya ini nanti kita infokan lagi lah ya, terkait kita MSIB dan sebagainya itu ya. Mungkin gitu dulu Kang ya. Nanti akan sepatnya kita informasikan ya. Baik, terima kasih Pak Miss Ya. untuk responnya. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, ini ada siapa lagi nih yang raise? Sebentar ya Pak. Ada Fauzan Aditya, silakan. Izin bertanya Pak, kan saya kelasnya tuh kelas reguler, terus KKN-nya ikut ke kelas non reguler bisa? Makasih Pak. KKN-nya reguler. Enggak, kelasnya reguler. Oh, kelasnya reguler. Nah, kalau ikut KKN, ya non reguler bisa? Alasannya kerja atau gimana? Keterima kerja atau bagaimana, Kang? Mau sambil kerja sih Pak tadinya. Oh, kalau kondisinya seperti itu, mohon maaf kita nggak bisa ya, kecuali kalau memang tadi Kang udah keterima kerja tuh, ya artinya tetap ada persyaratan tambahan yang kita minta, seperti misalnya tadi persetujuan dari pimpinan gitu ya. Nah, kalau dari non reguler ke kelas reguler pun ya itu juga bisa sebenarnya. Cuma ya kalau yang jadi pertimbangan mungkin
nanti mengikutinya full gitu ya KKN-nya itu dari Senin sampai dengan Minggu tuh. Kalau misalnya KKN non reguler ke reguler. Tapi kalau reguler ke non reguler ya tetap kita harus minta surat persetujuan dari pimpinannya gitu. Tapi kalau misalnya belum ya udah sih Kang ke reguler aja lah. Ya. Ya, siap Kang. Makasih Kang. Gitu ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ada Yani Suryani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak, saya dengan Yani Suryani. Kebetulan saya juga kerja di Amal Usaha Muhammadiyah dan memang kerjanya ya setiap hari gitu di sekolah ya Pak sebagai staf PTU. Begini Pak, untuk ini unjuk saran aja Pak. Karena kelas karyawan kami kan rata-rata juga ada yang kerjanya shift nih Pak. Kadang ada juga yang Sabtu masuk kerja shift. Nah, ini unjuk saran aja hapunten Bapak ya. Bagaimana kalau misalkan untuk kelas karyawan ditempatkan di Kabupaten Bandung, karena dari segi pembiayaan kan kami juga sama, sedangkan kita untuk biaya akomodasi kan PP juga setiap minggu nih Pak. Ini untuk meminimalisir pembiayaannya bagi kami gitu. Kemudian yang lebih jelasnya lagi ya itu tadi Pak, kami dalam mengkondisikan untuk waktu kerja kami gitu. Jadi kalau kami ditempatkan di luar Bandung, kayaknya ini agak dari segi akomodasi juga agak berat karena PP tadi, dan kemudian kami dalam segi mengkondisikan waktu kerja kami juga mungkin agak susah nih Pak. Ya itu saja Pak. Unjuk saran aja bagaimana kalau kami di Kabupaten Bandung gitu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga Bu Yani. Jadi kita tampung dulu ya Bu Yani ya sarannya. Jadi memang pada dasarnya untuk yang non reguler itu meskipun di Garut tapi kita upayakan juga tidak terlalu jauh ya. Artinya kan ada beberapa kecamatan yang ya masih hampir mendekati Bandung tuh kayak Leles atau Kadungora ya. Nah, memang rencananya kita akan menempatkan yang non reguler itu di situlah, tidak akan lebih dari itu. Tapi nggak apa-apa Bu Yani ya, kita tampung dulu sarannya ya. Nanti kita diskusikan dulu sama yang lain ya, Bu. Terima kasih Bu Yani. Ada lagi yang lain mungkin? Bentar. Ada Septian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu, udah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Saya ingin bertanya perihal tadi yang sudah dijelaskan Pak Rifki. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Dwi Cahya. Saya dari program studi akuntansi. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rifki bahwasanya ada pertanyaan teman tadi mengenai PMM, bahwasanya di PMM itu juga ada kegiatan modul Nusantara, benar, yang berjumlah SKS 4 SKS. Nah, untuk agar dikonversi, syarat untuk dikonversinya itu melampirkan apa saja ya Pak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih kembali Pak, Bu, udah memberikan saya kesempatan. Terima kasih Pak, Bu. Ya, sama-sama. Boleh dibantu jawab Pak Riki sama Yuti ya? Boleh. Jadi untuk yang SIB, MBKM, Kampus Merdeka dan sebagainya, itu untuk nilai konversi silakan kembali lagi ke kaprodi masing-masing ya, ke fakultasnya. Nanti kaprodi yang akan membicarakan dengan tim MBKM, karena kebetulan Bandung sudah memiliki tim tersebut, jadi nanti yang mengkonversi tim itu. Jadi kami hanya tahu jadi sudah jadinya seperti apa nilai konversinya, apakah itu konversinya bisa masuk KKN atau tidak. Jadi silakan langsung menghubungi kaprodinya ya, dibantu ke kaprodinya masing-masing untuk diserahkan ke tim MBKM nantinya. Yang mengkonversi nanti tim MBKM universitas. Begitu ya, yang tadi MSc dan sebagainya itu hampir sama ya. Jadi silakan langsung menghubungi kaprodi masing-masing bagaimana kebijakan untuk konversi nilai-nilai yang dari MBKM, MSIB, Kampus Merdeka dan sebagainya. Baik, terima kasih. Semoga jelas ya. Baik, ada lagi yang lain? Ada lagi mungkin yang raise hand? Barangkali dari Pak Iya. Mau menambahkan mungkin Pak Iya? Pak Dekan atau Ibu Bapak Kaprodi Sekprodi. Ya, sedikit mungkin Pak Riki, Ibu Yuti ya. Terutama yang untuk tadi misalnya konversi yang sudah melaksanakan
Kampus Merdeka ya dan MBKM, itu kan sebagian sudah ada konversi dari Kaprodi gitu. Jadi sebagian mahasiswa itu sudah dikonversi dengan mata kuliah tertentu. Jadi kalau yang sudah konversi, sudah dinyatakan nilainya, nggak bisa lagi konversi dengan KKN begitu. Kecuali mungkin yang sekarang sedang MSIB atau sedang MBKM dan belum dikonversi, nah baru begitu. Nah itu betul tadi kata Bu Yuti, berarti harus diskusi dengan Kaprodi dan tim dari kampus ya, biar ada Betul, Pak. Iya. kesepakatan. Betul. Jadi yang MBKM itu misalnya di FEB itu sudah ada yang dinilai, udah ada dapat nilai, artinya kan sudah dikonversi. Terus mau dikonversi apa lagi kan begitu misal. Nah, kecuali mungkin yang belum ya sekarang sedang melaksanakan nih. Nah, itu tadi diskusikan dengan Kaprodi dan tim dari kampus ya untuk bisa menetapkan apakah masuk ke KKN atau bagaimana. Itu mungkin. Kemudian berikutnya tadi misalnya Pak Riki hubungi LPPM. Nah, mungkin mahasiswa ini belum tahu nih kantornya di mana, di lantai mana gitu ya. Jangankan itu. Kadang-kadang ruang dekan juga pada nggak tahu kan. Jadi diinfokan. Nanti masuk ke mana, nanya siapa gitu ya. LPM itu sebelah mana. Itu mungkin pasti banyak yang belum tahu. Apalagi sekarang ada perpindahan ruangan kan ya. Betul. Ya, Pak. Ya. Atau nuhun Pak, ya. Pak Dekan udah menjelaskan ya. Jadi teman-teman mahasiswa di sini sudah ada gambaran ya, sudah ada bayangan terkait dengan tadi yang pertama masalah konversi ya. Nah, jadi kita semua lah pada intinya ya, mau itu mahasiswa, panitia dan Kaprodi nanti intinya bersinergi lah dengan tim-tim dari MSIB ya. Nah, nanti kalau ada informasi-informasi yang baru, nanti secepatnya akan kita informasikan kepada teman-teman mahasiswa semua ya. Itu ya. Pak Riki, boleh menyambung Pak Riki sebentar? Oh iya. Ini kayak suara Pak Indra ini. Ini Pak Indra, Pak Indra. Saya masih di kampus tuh lihat cover saya tuh. Mangga Pak Indra, mangga. Ini Pak, punten saya juga tadi menanggapi yang disampaikan Pak Dekan tadi nih. Memang benar sih itu bahwa beberapa nilai sudah dikonversi untuk yang MBKM, tapi kan yang tadi benar juga kata Pak Riki untuk yang pertukaran mahasiswa ini kan ada tadi apa yang Nusantara itu Pak ya? Modul Nusantara Pak. Nah, Nusantara memang kita belum konversikan Pak, karena memang waktu itu masih menjadi pembincangan dan LPPM juga belum mengesahkan apakah bisa kemudian dikonversikan ke KKN gitu Pak. Jadi setahu saya untuk yang modul Nusantara itu memang kita belum konversi sih kalau untuk yang mahasiswa pertukaran mahasiswa. Jadi nanti perlu ada diskusi langsung lagi dengan LPPM terkait dengan modul Nusantara ini. Karena memang mahasiswa itu banyak yang ikut. Waktu itu ikut program pertukaran mahasiswa itu lumayan banyak Pak gitu. Jadi ini memang harus perlu ada pembahasan lagi nanti untuk yang terkait masalah ikutin pertukaran mahasiswa ini dengan modul itu bagaimana kesepakatannya atau kejelasannya. Itu mungkin kalau dari saya Pak informasinya. Ya, terima kasih Pak Riki dan Bu Yuti dan Pak Deki. Pak Riki, punten saya izin menambahkan Pak Riki. Mangga Ibu, mangga. Ini banyak sekali kan yang menanyakan tentang konversi. Kami sudah berdiskusi dengan bagian akademik bahwa LPPM itu hanya menerima nilai. Jadi nih harus konversi ke KKN atau tidak. Karena kita sudah punya tim sendiri yaitu tim MBKM. Dan yang memutuskan itu adalah tim MBKM. Jadi dari Prodi silakan mengajukan ke tim MBKM. Nanti MBKM memberikan nilai kepada LPPM. Nah, sebagaimana dulu pernah dibahas bahwa nilai KKN itu harus satu pintu, yaitu keluar dari LPPM. Jadi LPPM itu tidak punya hak untuk mengkonversi, mengklaim mahasiswa yang MBKM, entah itu apa bentuknya. Nah, itu silahkan. Kita sudah punya tim MBKM. Jadi kami hanya terima nilai aja, Pak. Mohon maaf. Jadi kalau segala sesuatu misalkan silahkan ke LPPM, konversi ke LPPM. Nah, saya akan tolak itu karena semua sudah ada timnya, yaitu ada tim MBKM. Seperti itu Pak Riki. Mohon maaf. Assalamualaikum.
Ya, Iya, satu dulu, Bu Hajais. iya. Jadi Gini nih, saya hanya menambahkan sedikit aja sih Pak, sebenarnya gini juga Bu Is ya. Bukan kemudian menyerahkan ke pihak BPM, nggak ada sama sekali. Cuma waktu itu kan sempat terjadi diskusi, cuman memang ada kebuntuan sehingga memang ada depending kalau tidak salah untuk nilai yang supaya juga ada kejelasan ke mahasiswa kan mahasiswa juga harus akan pasti nanya ke prodi ini sehingga juga kemudian tadi ini yang saya kira eh, prodi juga memang belum ada kepastian kejelasan tentang yang modul Nusantara tadi sih itu aja sebenarnya sih supaya mahasiswa nanti yang ikut KKN ini dan dia juga ada kejelasan juga lebih cepat sih itu saja sebenarnya kalaupun dari prodi supaya juga prodi juga punya jawaban untuk terkait dengan ini saja konversiannya. Kalaupun tidak ya monggo, kalaupun iya juga itu juga monggo karena prodi juga tidak punya kewenangan untuk menentukan sebenarnya. Dan ini tingkat univ sebenarnya. Itu mungkin makasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra. Oke, jelas mungkin ya semuanya ya. Lanjut kali sampai jam berapa ini Bu Yute? Boleh, Ada yang barangkali mau ada lagi, ditanyakan? mungkin ada yang mau menambahkan teman-teman. Oh, satu lagi ada Pak Aris atau Kang Aris ini ya. Aris Hendarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aris Sunarto dari Prodi Manajemen. Mohon maaf, Ibu sama Bapak, kalau buat non-reguler, lokasinya boleh di Bandung nggak? Soalnya terkait dengan pekerjaan susah ditinggal sih. Soalnya kerja di perusahaan farmasi BUMN. Kadang waktu kerja sampai Sabtu. Jadi bagaimana ya? Soalnya atasan sekarang kan perusahaan BUMN itu kan holding, jadi susah minta izinnya. Jadi bagaimana ya? Makasih. Sama-sama. Mungkin tadi udah di chat ya Kang Aris ya. Diusahakan dulu minta surat dari perusahaan. Kalau enggak minta tolong Kaprodinya untuk membantu ada kegiatan KKN ya kan. Nanti kami bantu juga dari LPPM. Nanti akan diserahkan ke perusahaannya ya Kang Aris ya. Nanti supaya jadi kami bisa tahu oh ternyata Kang Aris alasannya seperti ini. Jadi kami tidak seperti apa ya, tidak seperti pilih-pilih gitu kan. Kenapa dia di sini, kenapa dia di sana. Jadi kami punya alasan jelas kenapa harus menaruh Kang Aris di Kota Bandung gitu ya. Jadi supaya sama-sama kuat Kang. Jadi kita nggak tebang pilih nantinya gitu ya Kang Aris ya. Ya Bu, soalnya gini Bu, kemarin juga kan ditanya ada yang kuliah nggak? Malah ditanya kalau kuliah jangan ngeganggu jam kerja ya. Oh Soalnya gitu. lagi deadline vaksin. Oh Sekarang kan iya. lagi vaksin HPV Bu, sama vaksin NOPV lagi diperbanyak Bu. Jadi waktu kerjanya sulit sih Bu. Oke. Jadi kalau bisa boleh nggak di Bandung gitu. Jadi Iya. bisa ikut KKN juga gitu Bu. Iya, jadi nanti Kang kami bantu dibuatkan surat dari LPPM ya, sama dari Kaprodi nanti biar kuat akangnya untuk disampaikan dulu ke perusahaannya. Nah nanti ketika misalnya perusahaannya sudah tidak bisa sama sekali memberikan apapun, nanti ketika sudah dapat kelompok mungkin bisa dibicarakan dengan DPL dan teman-teman di kelompoknya nanti ya, bagaimana kebijakan untuk Kang Aris nanti. Karena kan wajibnya itu kan hadir terus gitu kan ya, tapi Kang Aris ada pengecualian itu seperti apa gitu kan ya. Tapi artinya Kang Aris bisa memberikan ke kami ada alasan kuat untuk hal itu gitu loh. Jadi tidak hanya ngomong seperti aja Kang. Baik Bu. Oke. Makasih Bu. Soalnya ya kemarin emang ada atasan bilang gitu sih Bu. Jadi Ya. bingung gini. Ya. Kita coba ya, kita coba bantu surat keterangan dari kampus, dari universitas, kalau ada kegiatan KKN. Nanti Kang Aris juga bantu untuk memberikan surat dari perusahaan ya, setelah bawa surat dari kami. Oke? Ya Bu. Iya, terima Baik Bu. kasih. Iya. Nuhun. Sami-sami. Ada lagi? Teman-teman, mungkin Bapak Ibu dosen, Bapak Kaprodi, Bapak Ibu Kaprodi, Pak Dekan mungkin ada? Nah, tadi Pak Ya udah ya. Oh ini Teh Anissa nih nanya nih, Pak, boleh dibantu ya Pak? Ini kebetulan ada satu Teh Anissa ini non-reguler, tapi dia mau masuk non-reguler, tapi dia tidak bekerja karena alasan tidak bekerja itu karena dia mengurus bayi. Itu bagaimana ya Pak surat izinnya? Jadi minta surat izinnya ke siapa nih Pak? Ke keluarga atau bagaimana gitu? Karena dia ngurus bayi jadi bingung untuk kan sudah tidak kerja juga. Ini siapa Anissa ya ini ya? Iya, Anissa iya. Resdiana ya. Oh, mengurus bayi, bayinya berapa bulan? Tuh, ya kayak gimana ya ini ya? Tapi kemarin juga ada KKN ya Pak ya yang ngurus bayi ya dibawa Teh kemarin tahun kemarin itu ada betul dan itu tempatnya jauh kalau nggak salah di daerah mana Pak?
ke Sukamulya, Kabupaten Bandung ya, di Sukamulya. mana Pak? Jauh banget waktu Pak Reza waktu itu DPL-nya. Itu dibawa Ya, mana Pak? Sukamulya. Di Sukamulya itu jauh banget teh, dan itu bayinya dibawa. Itu nginep 1 bulan di sana teh. Betul teh, nginep loh. Ke bayinya ikut dibawa. Memang di Iya teh. tiap tahun penyelenggaraan KKN itu ya dari tahun ke tahun selalu ada apa yang bawa bayi. Kemarin Betul. juga ada yang bawa bayi kemarin. Gitu. Ya, inilah nanti diusahakan dulu lah ya nanti segala sesuatunya. Tetap pada intinya adalah harus ada komunikasi dengan DPL-nya ya. Jadi segala permasalahan-permasalahan itu nanti bisa terselesaikan dengan DPL-nya gitu ya. Jadi saran saya kita usahakan dulu saja ya. Dosen tuh DPL tuh dosen pembina Pembimbing lapangan. pembimbing lapangan. Nah, Ya. jelaskan lah Pak Riki ya. Terus, Oh siap Pak Dekan. Itu satu DPL itu berapa mahasiswa begitu. Ah, Kemudian iya. kapan ditetapkannya biar mahasiswa enak gitu nanti ke siapa nanti Oke, diskusi. baik. Boleh Pak Riki ditambahin Pak Riki? Ya, untuk sebenarnya gini, untuk satu DPL ini tidak menutup kemungkinan bisa terdiri dari beberapa kelompok, Pak Dekan. Jadi bisa megang 2 atau misalnya 3 kelompok itu tidak menutup kemungkinan. Dan yang pastinya kalau dalam satu kelompok itu biasanya 10 orang mahasiswa, Pak. Jadi kalau misalnya DPL pegang 3 kelompok berarti 30 mahasiswa harus dipantau sama DPL-nya gitu, Pak. Itu sebagian besar seperti itu, Pak ya. Gitu. Mungkin itu Pak, iya. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Kalau Punten Pak Riki masuk. Oh, Mangga, Pak Pak Yudis, Yudis, semoga mangga. Pak Yudis. Ya, Pak Riki menanggapi tadi ya yang konversi ya. Kebetulan saya di tim MBKM. Untuk konversi silakan bagi mahasiswa yang mau mengkonversi dan sudah di ACC oleh Prodi berkaitan dengan konversinya ya. Nanti akan tercantum di dalam sertifikat. Di dalam sertifikat sertifikat MBKM-nya ya. Nanti bisa dibawa sebagai bukti memang bahwa KKN itu terkonversi gitu. Nah, kalau tidak ada dulu betul tadi yang belum itu pasti tidak akan terkonversi. Misalkan yang MSIB yang belum tapi ada modul Nusantara tapi baru mau mulai gitu ya. Itu pasti tidak bisa dikonversi ke KKN tahun ini karena belum ada sertifikat yang dikeluarkan oleh kementerian gitu ya. Jadi yang bisa dikonversi itu adalah yang sudah keluar nilai dalam sertifikatnya, silahkan dibuktikan. Kalau misalkan dalam proses tapi sudah selesai gitu kan kegiatan Merdeka Belajarnya sudah selesai dan ada bukti bahwa memang KKN itu dikonversi, silahkan diajukan gitu ya. Diajukan ke tim MBKM, nanti tim MBKM akan menyampaikan ke LPPM bahwa nama-nama mahasiswa ini yang sudah dikonversi KKN-nya. Jadi kalau nanti di sertifikat itu nggak ada KKN ya itu nggak bisa gitu. Ya, jadi intinya nanti juga ada muncul di dalam sertifikat MBKM mata kuliah apa saja yang dikonversi. Gitu. Jadi nanti mata kuliah itulah yang nanti akan dikonversi kalau memang nanti mau dikonversi ke KKN dan tidak semua bisa dikonversi ke KKN gitu ya karena memang arahan dari Pak Warek, dari pimpinan dan juga dari rektorat bahwa tidak semua MSIB maupun program misalkan kampus mengajar dan lain sebagainya itu bisa dikonversi ke KKN. Hanya ada beberapa saja yang bisa dikonversi ke KKN yang tadi sudah disebutkan ya oleh Pak Riki itu tadi dan nanti dibuktikan dengan sertifikat MBKM-nya. Itu saja Pak Riki. Jadi jangan khawatir nanti teman-teman nggak bisa dikonversi. Kalau sertifikatnya udah ada KKN itu terkonversi ya nanti juga dikonversi gitu kan. Kalau nggak ada ya nggak akan bisa gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Insya Allah. Mangga itu Pak Riki. Ya, nuhun Pak Yudis atas penjelasannya ya. Jadi perlu diketahui juga untuk semuanya bahwa Pak Yudis ini salah satu tim dari MBKM ya Pak ya, MBKM Unif ya. Nah, jadi alhamdulillah tadi Pak Yudis sudah menjelaskan ya. Baik, mungkin sudah terlalu malam Bu Yuti, ini kasihan juga mau pada istirahat ya.
Atau gimana? Sepertinya sudah ada pertanyaan ya teman-teman. Iya. Jadi pada intinya gini, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi ya tadi ya ada kontak personnya, ada Rivaldi dengan Bu Yuti, atau nanti bisa mendatangi tim tim panitia KKN di LPPM ya, di lantai 1 ya, di samping samping ruang Rektorat. LPPIK. Di belakang sebelah rektorat, Pak. Belakang ini ya, sebelah rektorat ya, di ruangan yang berjejer panjang itu. Ya, jadi silakan kalau ingin kenapa? Bekas ruangan depan FST. Oh iya, bekas Oh iya, betul. ex dekan FST, betul. Ya, dulu jadi tempatnya Pak Dekan FST di situ ya. Jadi silakan aja kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, karena kan kalau sekarang kan waktunya sangat terbatas ya, berhubung sudah malam, sudah waktunya istirahat ya. Jadi mangga bagi teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen ya, Pak Dekan barangkali mau bertanya lagi terkait dengan KKN, insya Allah kita ada di LPPM, mangga silakan untuk hadir. Ya, mungkin dari saya segitu aja Bu Yuti. Hatur nuhun Bapak Ibu semua mahasiswa yang saya banggakan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Riki. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki, Miss Yuti, Pak Dekan. Terima kasih semuanya telah mengikuti acara sosialisasi ini dengan lancar ya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bisa terterima dengan baik ya. Jadi kalaupun nanti ada pertanyaan dan sebagainya, silakan bisa menghubungi kami, bisa melalui WA ataupun langsung ke kantor LPPM. Mungkin karena mengingat waktu sudah malam juga, terima kasih pada Bapak Ibu dosen, Pak Dekan, Ibu Kaprodi semuanya atas waktunya, dan teman-teman semua mahasiswa-mahasiswa ini. Kami akhiri acara malam ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.